Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel YouTube Bunda Kinara. Kali ini Bunda Kinara sampai di episode membahas kitab tajwid dengan metode Ummi. Doakan istiqomah dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya supaya kami lebih semangat bikin konten-kontennya. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan kitab Ummi bab tajwid. Sebelum ke materi, hayya naqra suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana babana bil qur'anil 'azim nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwidnya di bab keempat dalam kitab Umminya halaman ke-6. Ini tentang idgham mutamathilain, mutajanisain, dan mutaqarribain. Kita akan belajar bersama-sama. Apa itu idgham? Idgham itu memasukkan huruf ya. Kemudian yang pertama ada idgham yang paling mudah, mutamathilain. Mutamathilain seperti dalam bahasa Indonesia. Misal, kata misal dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Misal berarti yang semisal atau sama, hampir sama gitu ya. Jadi mutamathilain adalah ketika dua huruf yang sama, yang pertama sukun, kemudian yang kedua huruf berharokat. Apakah fathah, kasrah, dhammah? Yang pertama sukun, yang kedua huruf berharokat, dia berhukum idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain contohnya misalnya, setiap huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Contoh, ba sukun bertemu ba hidup. Contoh, idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Kemudian ta sukun bertemu ta. Fama rabihat tijaratukum. Nah, biasanya dalam Al-Quran ditandai dengan tanda tasjid di huruf yang kedua, di huruf yang hidup gitu. Cara membacanya seperti ketika ada tasjid di huruf itu. Fama rabihat rabihat, bukan rabihat lagi, tidak ada hamas di situ yang terlihat karena langsung masuk ke tak berikutnya. Jadi hamas tak biasa, bukan hamas ketika disukun. Fama rabihat ti langsung masuk di hamasnya huruf tak berikutnya.
bukan robihati, bukan ribabi, bukan. Jadi hukum huruf yang pertama disukun tidak lagi terlihat gitu ya. Tidak lagi terlihat misalnya kolkolahnya atau hamesnya seperti itu. Langsung melebur ke huruf kedua. Seperti itu idgham mutamathilain. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, idgham mutajanisain, jenis. Jadi sejenis. Apanya yang sejenis? Huruf ini makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Contoh, ta dan po. Ta dan po sama-sama di belakang gigi seri lidahnya, makhrajnya keluarnya, tapi sifatnya berbeda. Ta itu tipis, po itu tebal gitu. Jadi makhrajnya atau keluarnya di tempat yang sama, hampir sama, tapi sifatnya berbeda gitu ya. Tak punya hamas, po itu idbak gitu, tebel, kemudian tidak ada hamasnya sama sekali gitu. Seperti itu. Ada beberapa huruf kalau dalam kitab Ummi ini dijelaskannya langsung karena ini metode praktis gitu ya. Jadi yang lebih mudah untuk dihafal dan difahami, dia langsung menyebutkan tak sukun bertemu po, tak sukun bertemu dal, po sukun bertemu tak, dal sukun bertemu tak, sa sukun bertemu zal, dan zal sukun bertemu wo, ba sukun bertemu mim. Kalau dalam kitab yang lain, misalnya Qiraati, dia menyebutkannya langsung tak po, po tak, tak dal, dal tak, zal wo, seperti itu, sa zal, ba mim, seperti itu. Baik, kita langsung ke contoh. Contohnya, ketika tak sukun bertemu po, cara bacanya. Karena ini idgham ya, jadi memasukkan huruf tapi bukan berarti meniadakan huruf yang pertama, tetap ada. Kita tetap memperhatikan huruf yang disukun pertama. Tak sukun bertemu po. Amanat ta'ifatun, amanat ta'ifatun. Yang kedua, po sukun bertemu ta. La im basabta, la im basabta. Poknya kita isyarah ya, ada isyarah po di situ, tapi keluarnya di huruf ta. Jadi bukan basabta, tapi basabta, basabta gitu. Agak lama memang switchingnya dari to ke ta, tapi jangan meniadakan huruf to-nya. Jadi bukan laim basatta, no, basauta, basauta, begitu. Tarik dulu ke huruf ta. Kita lanjut contoh berikutnya deh. Tak sukun bertemu dal. Ujibat. Nah, ujibat da, ujibat da. Bukan dibaca ujibat, hamasnya hilang. Bukan dibaca hamasnya, sorry, tapi langsung masuk ke huruf dal. Hanya jangan menghilangkan secara total huruf tak yang disukun. Jadi tetap ada isyarah di situ ya. Kalau mungkin tidak melihat mimik mulutnya, tidak akan terbaca. Tapi ketika dilihat mimik mulutnya, oh ternyata di situ ada huruf tak, seperti itu. Contoh. Ujibat da', ujibat da', ujibat da'watukuma. Dal sukun bertemu ta. Laqad taba, laqad taba. Karena makhrajnya itu hampir sama, makanya switchingnya juga nggak terlalu sulit ya, insyaallah ya. Kemudian di huruf sa dan ketemu sa sukun bertemu zal. Yalhadzalik, yalhadzalik, yalhadzalik. Kemudian izzalamu, izzalamu,
masih idzal, kemudian switching ke vo. Idh zalamu. Kemudian ba sukun bertemu mim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ba sukun bertemu mim. Irkam ma'ana. Yang ketiga, mirip-mirip dengan yang idgham mutajanisain, sekarang kita yang ke mutaqarribain. Apa itu idgham mutaqarribain? Qorib dalam bahasa Indonesia artinya adalah dekat ya, betul ya. Sahabat karib seperti itu. Nah, itu diserap dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita jadi paham nih insyaallah bahasa Arabnya, artinya adalah mutaqarribain berarti berdekatan. Apa yang berdekatan? Yang berdekatan itu kebalikannya sekarang. Sifatnya dekat. Sifatnya dekat, tapi makhrajnya beda. Apa hurufnya? Qaf sukun bertemu kaf. Qaf itu ada di pangkal tenggorokan ya. Qaf agak naik dikit, kaf naik lagi, gitu. Jadi misalnya qaf itu di sini ko, ka, beda kan ya. Makhrajnya atau tempat keluar hurufnya itu beda, tapi sifatnya hampir sama. Ko dan ka. Baik. Kita coba ya. Kemudian lam sukun bertemu ro. Contohnya, alam nakhluqukum, bukan nakhluqukum tapi nakhluqukum. Seperti kafnya di tasjid. Kemudian qur rabbi, qul rabbi dibacanya qur rabbi. Ingat, berikan periode untuk membaca huruf yang sukun pertama. Jadi kita nggak buru-buru ke qur rabbi bukan, tapi qur rabbi. Seakan-akan lamnya itu tetap terbaca, tapi kita langsung masuk ke huruf berikutnya. Begitu teman-teman. Cara baca idgham mutajanisan dan mutaqarribain ini hampir sama ya teman-teman. Hanya saja karena tadi perbedaannya, satunya makhrajnya yang sama, maka tampakkanlah huruf bersukun sebelumnya. Yang di mutaqarribain makhrajnya beda gitu. Jadi seperti mentasjidkan huruf yang kedua, tapi berikan periode membacanya seperti agak lama sedikit ya, daripada sekedar menekan di tasjid gitu, untuk memberi haknya huruf yang disukun sebelumnya begitu. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala untuk memahami dan mengaplikasikan dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran kita sehari-hari. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah punya ilmunya, terus sampaikan dengan media apapun kepada siapapun. Semoga jadi jariah kita semua. Syukran ala ihtimamikum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.